Halo guys, apa kabar semuanya? Ketemu lagi sama gua dan Om Marlin. Nah, kali ini kita nge-review helm, tapi ini cukup menarik karena helmnya bukan helm koleksi gua yang seperti biasa, enggak, ini helm lokal. Dan ini baru pertama kali, kayaknya orang-orang udah pada nge-review semua. Dan gua baru kebagian nge-review ini helm. Tapi ini produk baru ya, Lin ya? Baru. Produk baru, karbon. Nah, penasaran kan kayak apa? Langsung aja kita buka, dan gue belum buka loh ya. Jadi kita sama-sama nge-review ini dalam kondisi masih di dalam bungkus plastik. Nih, aduh. Coba kita buka. Ini akan memakan waktu nih membukanya. ZX1R. Gue pikir motor. Salah, itu ZX10 ya itu ya. ZX10R, ini ZX1R. Tunggu, gua geser dulu nih pisau, ntar kena. Nah, ini adalah helmnya NJS, tipenya ZX1R Carbon Forge pin lock. Ini size-nya M. Ini produk lokal dari Surya Motor Shell Mindo. Nah, kita lihat QC Pass katanya di sini. Nah, kita buka di sini. Ini kenapa agak susah ya bukanya? Oh, perawan. Waduh, karena dia perawan, jadi agak susah bukanya. Oke. Nah, ini adalah NJS ZX1R, adalah ZX1R, kayak nama motor ZX10R itu. Nah, ini datang standar ya, Lin ya, dengan kondisi begini ya harusnya ya. Lucu juga nih. Nah, ketika beli ini ada di atasnya ini ada dapat manual book, terus stiker helm NJS. Ini adalah, oh ini sebentar, ini harusnya bagian strapping. Dapat keychain NJS, stiker NJS Local Pride, sama stiker NJS Safety Concept Plus, sama manual book gimana masang chain strap bla 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 bla. Nah, oke. Jadi itu yang kalian dapat. Taruh samping dulu sini. Kemudian dapat anti fog. Anti fog produknya Pinlock. Tutupnya, kalau ngeliat tutup kayak gini ingat Shoei. Oh, di dalam di protect. Oh, ini di protectnya begini, cakep juga nih. Ini isinya, ini ada isinya kan di dalam? Bisa dibuka dulu ya berarti ya? Oke, nanti kita buka. Ini ada visornya. Dan ini helmnya. Oke. Nah, taruh dulu di sini. Ya, not bad lah, dia punya sarung, ada NJS Local Pride. Ini kayak apa ya kualitas ini ya? Kayak HJC perasaannya. Sekarang kita buka helmnya. Wow, ini dia. Lumayan enteng. Forged Composite Cell. Nah, sebelum kita bahas ini helm yang kelihatannya menarik sekali. Ingat ya, tadi udah dapat ini. Gue mau buka ini, lihat. Ini harusnya adalah, sekarang kita udah buka. Oh, ini pakai covernya begitu. Keren juga ya di coverin ya, supaya nggak rusak. Kalau AGV punya mah nggak di coverin, taruh biasa gitu depan flat gitu. Dan ini ada covernya. Warnanya adalah smoke. Oke, nanti kita coba pasang.
Oh, ini udah bisa pakai tear off. Ini harusnya flat visor ya? Enggak. Flat visor kan? Oh, ini flat visor, benar. Oke, nah sekarang kita lihat helmnya dulu. By design, mengingatkan kita akan helm-helm gaya Jepang dan helm lokal kita juga yang lain mirip-mirip begini. Cukup menarik karena helm-helm sekarang udah rata-rata punya spoiler yang terpisah, dan ini sepertinya spoilernya tidak bisa dicopot. Ya, nyambung. Nah, ini adalah menarik sih helmnya. Jadi kalau perbedaannya ini namanya forged carbon. Jadi kalau kalian ingat, gue pernah bahas helm AGV yang terakhir, yang Futuro, itu kan juga sama forged. Cuman itu tidak di furnace, jadi kondisinya raw sehingga lebih kelihatan kasarnya. Nah, while yang ini karena ini sudah di furnace, jadi helmnya lebih kelihatan mulus, kayak seolah-olah bukan forged carbon tapi ini sebenarnya forged carbon. Nah, ada satu lagi yang membedain forged carbon itu yang biasa, yang kalau kita ngeliat itu yang versi lama, kalau di AGV atau di Arai. Yang SRC itu kita bilangnya namanya carbon swill gitu ya. Nah, itu sebenarnya ada teknik perbedaan cara membuat si helm karbon secara forged dan secara swill itu. Dari lembaran karbon yang dipakai sampai gimana menata si karbon untuk jadi tercetak seperti helm begini dengan kalau kalian lihat di video gue yang AGV Futuro, kenapa akhirnya bentuk forge-nya itu sendiri tidak beraturan. Nah, itu ada penyebabnya kenapa dibikin bentuknya kayak begitu, karena cara pembikinan forge dengan cara pembikinan swirl carbon itu beda. Nah, kalau sekarang kita lihat ini helm, menarik by design, gue suka. Walaupun bagian atasnya ini nggak karbon, ini bahannya termoplastik. Spoilernya juga bahannya itu adalah transparan termoplastik. Sisanya karbon. Tulisan NJS-nya di sini di karbon, di furnace sehingga nggak bisa dicopotin. Warnanya dark, maksudnya dark gray, agak gelap. Ada tulisan NJS Forged Composite Cell. Amazingly, ini size-nya adalah M, dan gue nggak tahu dia datang dengan berapa shell. Ada berapa shell ya dia, Lin? Cuma satu shell doang. Jadi ukurannya adalah ML XL dengan satu shell, tidak ada ukuran S ya? Ada nggak? Nggak ya? Dengan satu shell, tapi yang ngebedain berarti nanti di sisi inner. Beratnya adalah, ini karena ini M 5758, 1300 lebih kurang plus 50 gram kalau dia naik size. Jadi kalau dia ini XL, L, XL, berarti dia lebih kurang 1,4. Dan beneran sebenarnya enteng, feel-nya enteng, nggak berasa berat sih. Nah, sekarang kita lihat visornya. Nah, ini visor, lock mekanismenya di depan, modelnya ditarik ke depan, ke atas gitu, ditarik maju ke depan sampai ke atas gitu, didorongnya begini. Agak karena baru mungkin ya, jadi agak masih sedikit keras, tapi oke, harusnya. Nah, intercom ready design, kaca visornya lumayan gede, which oke. Ini friendly buat orang-orang yang pakai kacamata. Tuh ada nih wearable glasses, jadi bisa dipasang. Nah, sekarang kita lihat innernya ya. Oke, nah guys, sekarang kita lihat dalamnya. Ini alasnya ternyata bisa bikin tatakan, plak. Lucu juga. Tapi udah ribet.
Oke, ini dalamnya bahannya pakai suede, and then bisa dibuka semua. Ada beberapa level, kemudian baru ketemu sama si styrofoamnya. Oke, cuma ini chick padnya, ini bagian chick padnya ini tipis, padahal ini M, harusnya tebel karena dia cuma satu shell. Harusnya semakin kecil size-nya semakin tebal innernya, nah tapi ini kebalik, semakin, nggak, bukan semakin sih, maksudnya ini nggak tebel. Oke, double D-ring standarnya udah oke banget, the best. Dikasih aksen karbon di bagian covernya, cover strapnya. Ada emergency release, pakai stitching merah begini nih. Ada emergency release, ada stitching merahnya, which is bagus. Ini lo bisa tarik and gampang copotinnya. Nah, kayak tadi gue bilang, ini helm bersahabat dengan orang-orang yang pakai kacamata. Kalau sekilas rasanya sih nyaman ya bahan di dalamnya ya. Gue cuma pengen buka. Dan nah, gue menemukan flow-nya di sini. Jadi ternyata si yang 2 biji merah tadi spare ini itu adalah sebenarnya locknya untuk si inner, untuk si chick pad. Nah, kenapa mereka nggak patenin ini aja? Karena secara melihatnya sih bikin susah ya ini ya. Dan mereka sediain spare. Jadi kenapa? Berarti kan ada kemungkinan ini copot dan hilang gitu. Kenapa akhirnya dikasih spare? Gue nggak ngerti sama R&D-nya. Nah, tuh bisa juga gue masukin akhirnya. Nih. Tapi ini agak, apakah karena ini pengaruh dia punya emergency release system ya? Gue nggak ngerti juga, tapi agak tidak menyenangkan sih kalau gue bilang. Oke, itu, and then gue nggak menemukan yang lain. Nah, sekarang kita coba ganti visor ya. Gue pengen model visornya tarik begini sih. Wah, si fine, harusnya gampang ini. Ingat ya, kalau buka visor selalu buka dulu ke atas sampai mentok ke atas, baru dicopotin. Nah, ini agak gelap nih, nggak kelihatan gimana ke ininya. Sepertinya harus ada di sini. Oke, biar kita melihat kegantengan helmnya secara langsung. Oke, nah, sekarang gua akan buka dan kalian akan lihat. Oke, ini flat visor. Oh, dia udah tutup begini, masih ada alasnya lagi nih, satu lagi, bagus juga. Kita pakai ya. Gue pengen lihat ini size M, harusnya pasti lebih gede sedikit dari apa yang gua harapkan, karena kepala gue pasti S. Oh iya, ini M-nya rasa ML, malah sebenarnya M rasa L sebenarnya kalau gue bilang. Tuh, lihat. Dan ini cukup gede buat di gue. Harusnya gue pakainya tuh S soalnya. Ini gede banget. Tuh, benar-benar nggak seharusnya bukan yang buat gue pakai. Oke. Sekarang ininya oke, cuma berasanya kayak kurang mahal dikit rasanya. Tapi fine. Nah, kalian sekarang bisa lihat helmnya. Nah, kalau helmnya sih gue akuin sih ganteng sih helmnya.
Desainnya kekinian banget. Anyway, innernya tuh nyaman sih, nyaman. Tapi kayak gue bilang tadi, ininya tuh tipis. Nih kalian bisa lihat jari gua hampir 1,5 jari masuk ke dalam bagian forehead atau keningnya gua. Jadi sebenarnya ini bukan shellnya, karena mungkin shellnya gede-gede kali ya. Mungkin karena dia cuma single shell ya. Jadi harusnya dia bikin innernya lebih tebal lagi untuk M. Ini menurut gua agak ke ML sih sebenarnya. Jadi antara M dan L. Jauh banget soalnya rasanya tuh. Kalian bisa lihat jari gue masuk ke atas sih, hampir 2 jari masuk. Dan di sini gue jauh banget tuh. Jadi memang lumayan jauh. Nah, si helm ini sih by design sih bagus banget sebenarnya. Gue senang banget secara desain, udah kekinian banget, udah teknologinya udah forged carbon, walaupun di bagian ini visornya belum ya. Ini bagian ventilasinya, fan di depannya 2, di depan ada 2. Tapi secara desain gue suka lah. Ini si helm keren. Ini nggak bisa dibuka. Oh iya, nggak bisa dibuka fan-nya. Cuma flow-nya tadi yang kayak gue bilang itu satu bagian di locking mechanism cheek pad-nya itu nggak oke. Mereka harus, gue pikir mendingan bikin yang permanen aja, jadi nggak akan copot-copot lagi, dan mereka nggak harus siapin si ini lagi nih, si spare-nya. Terus kedua, karena shell-nya ini cuma satu shell untuk dari size S sampai XL, jadi innernya berasa agak kopong, tapi harusnya mungkin gue pakainya S, tapi gue nggak tahu juga kalau S-nya akan seperti apa. Tapi biasanya gue pun pakai M, nggak selonggar ini, sini agak berasa longgarnya. Jadi sarannya mungkin nanti di bagian R&D-nya ketika mereka research untuk bikin lebih proper lagi untuk sisi innernya, biar berasa memang helmnya itu ngeplaknya banget gitu, berasa nyaman dipakainya. Nah terus kalau desain wise gue sih nggak ada masalah, gue udah oke banget. Udah dapat extra visor, terus kemudian dapat anti fog. Cuma tinggal kalian modalin beli tear off doang, ini udah selesai, udah bisa dibawa ke sirkuit. Tapi gue belum tahu untuk sertifikasi sirkuitnya mereka udah pernah lakuin apa enggak, maksudnya untuk dipakai untuk balapan. Tapi ini udah sertifikasinya udah dapat SNI, jadi bukan helm KW, bukan helm clone, yang pasti ini udah bener gitu ya. Helmnya udah original, langsung dibikin oleh lokal sendiri, nggak pakai KW-KW yang dibikin dari luar negeri diimpor ke sini pada nggak jelas statusnya. Nah kalau ini masih jelas tuh, ada SNI-nya tuh di belakang. Nah terus kemudian yang terakhir adalah harga. Nah karena dia ada dua sebenarnya ternyata, NJS yang ini yang forged carbon, sama NJS yang satu lagi adalah yang swivel. Nah yang swivel itu lebih murah, harganya 2,8, yang ini agak sedikit lebih mahal, ini 3,2 juta. Tapi untuk helm forged harga segini itu tuh jatuhnya murah banget sebenarnya, karena yang baru bikin forged itu baru AGV doang sih sebenarnya. Kalau produk luar yang gue tahu ya, apa yang lain belum ada bikin forged, kayaknya belum deh, masih yang swivel semua. Tapi even yang swivel pun nggak ada yang murah juga gitu. Nah ini sebenarnya gue bilang forged yang termasuk lumayan lah, murah banget sebenarnya. Tapi karena mungkin murah itu akhirnya kompensasinya jadi banyak, jadi kompensasinya lebih banyak main ke di innernya, quality build-nya dikurangin ya kan, terus di nose guard-nya. Nose guard-nya sebenarnya menurut gue oke, cuma gue nggak ngerti kenapa ada plastik lagi di belakang nose guard-nya itu, yang menurut gue nggak oke. Terus apalagi ya harusnya bagian ini nih, termoplastik ini bisa diganti dengan bahan yang lebih baik ya. Spoiler sih udah fine, innernya mungkin lebih fokus. Terus kemudian locking mechanism untuk innernya cuma harus diganti.
Nah, gua sih sebenarnya kalau misalkan jadi NJS, nggak apa-apa sebenarnya gua bikin ini lebih mahal sedikit tau. Misalkan gua bikin di harga 4 jutaan gitu ya. Tapi dalamnya jadi lux gitu. Kalau gua lebih setuju main di situ dibanding nurunin sedikit kualitas, sayang dengan si helmnya yang udah bagus gitu. Nah, tapi anyway, ini helm yang bagus, helm produk lokal, udah ada sertifikasi SNI-nya. Udah jelas, aman, udah dapat sertifikasi juga. Kalian nggak usah pakai helm yang fake atau helm-helm clone itu lah. Ingat selalu campaign gua say not fake helmets. Tetaplah bangga akan produk lokal juga. Jadi nggak ada kewajiban untuk harus beli produk luar yang mahal-mahal. Kalau nggak punya dananya nggak usah pusing-pusing. Helm lokal kita juga udah banyak yang bagus-bagus kok, dan ini adalah salah satu helm lokal terobosan terbaru yang udah pakai Forged Carbon nih. Kalian lihat kurang bagus apa coba, ya kan? Nah, itu aja dari gua. Next nanti kalau kita lihat, semoga akan ada perkembangan yang lain atau produk-produk baru lain dari NJS. Nanti kita lihat aja, kalau nanti ada datang nanti kita review lagi supaya kalian punya alternatif untuk belanja helmnya itu apa. Jadi nggak harus selalu ya mereknya itu doang. Nah, ada merek-merek lain yang mungkin bisa jadi alternatif kalian ya. Itu aja dari gue dan Om Marlin. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Thanks for support channel Feb 78. Ciao ciao.